Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya di channel Info Barkas Jogja. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan unit baru, yaitu Toyota Corona 2000, tentunya 2000 cc. Untuk sedan ini murah meriah ya teman-teman semua. Harganya sekitar nggak sampai 30 jutaan lah. Nah, itu udah bisa mendapatkan satu unit mobil sedan mewah dengan fitur yang melimpah, kenyamanan yang wah, pokoknya siap pakai ya. Begitu teman-teman. Untuk reviewnya nanti saya ceritakan secara detail ya teman-teman. Pokoknya ini mobil siap pakai dengan 30 jutaan rupiah saja dan mendapatkan mobil mewah, fitur melimpah, kenyamanan yang wah, siap pakai. Terima kasih, monggo. Oke, kembali lagi bersama saya di channel Info Barkas Jogja. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan unit, yaitu mobil sedan murah mewah dengan fasilitas yang melimpah. Tentunya sedan Toyota Corona tahun 96, Corona 2000. Seperti namanya, itu adalah Corona 2000 yang 2000 cc, sangat besar sekali tenaganya. Untuk kebut-kebutan, kecepatan akselerasi itu sangat bagus sekali. Terus untuk kenyamanan ini sangat nyaman sekali karena sedan terkenal dengan nyamannya. Dan untuk fiturnya AC, power window, power steering, power window bisa, electric mirror juga ada. Terus itu juga ada retractnya. Jadi retract itu untuk kaca itu kalau nekok atau lipat dalam itu nggak usah keluar, tinggal pencet tombol aja sudah bisa. Dan bannya ini sudah velg ya, rodanya udah velg racing, jadi lebih macak ya teman-teman semua. Karena sedan itu mobil itu yang bikin bagus sebenarnya rodanya. Kalau rodanya bagus itu juga tambah cakep ya. Nah, seperti biasa untuk mengecek suatu kendaraan, suatu mobil itu ada 3 tahapan kalau menurut saya. Yang pertama adalah dilihat dari bodinya yang sesuai dengan kasat mata bisa dilihat. Terus yang kedua adalah dari mesin. Yang selanjutnya ketiga itu dari kelistrikan, lampu-lampu apa itu normal apa enggak. Terus yang keempat itu kaki-kaki, dan kelima itu variasi-variasinya. Nah, itu yang pertama adalah body sedan. Itu ada 3 tahapan cara mengeceknya ya teman-teman semua. Biasanya yang sering terjadi masalah itu yang pertama di lantai ya, karena sedan adalah lantainya lantai pendek, enggak jadi lantainya itu sering kali kena karat dan keropos. Karena pertama adalah pendek, yang kedua sedan ini tidak memiliki chassis ya teman-teman semua, jadi lebih rawan. Nah, setelah lantai pun nanti caranya ngecek harus ngolong, tapi sebelum ngolong itu kita lihat dari bagasi belakangnya. Kalau bagasi belakangnya itu bersih, rapi, di bawah roda itu sudah bagus. Terus kemudian yang kedua itu dari bodi samping apa depan ya teman-teman semua. Nah, itu nanti kelihatan karena sedan adalah mobil yang panjang lebar, jadi biasanya sering kali terkena tabrakan, enggak tabrakan sih, apa ya, gesekan atau kena pohon, kena apa gitu, yang sering rusak di samping-samping barat. Terus yang paling penting adalah di atap sama tulangan.
Jadi kalau atapnya kena, kalau benerin tulangan itu susah teman-teman semua. Tulangan, atap, sama di bagian sealer-sealer itu nanti kalau sedan kelihatan banget. Maksudnya kelihatan rapi apa enggak. Yang penting itu rapi teman-teman semua. Karena ya mobil tua yang penting rapi lah. Kalau tebel itu juga maksudnya yang penting rapi dan fungsional. Atap nggak bocor, sealernya rapi. Nah, jadi yang pertama adalah di lantai, terus yang kedua itu di bodi samping depan, samping kiri kanan, yang ketiga itu bagian tulangan sama atas atap ya. Nah, setelah itu kita cek afron-afronnya itu ya teman-teman semua. Kalau dari bodi itu kelihatan bagus, insya Allah mobil ini terawat ya. Seperti ini juga kelihatan bagus terawat karena dari feeling itu dari bodi ya teman-teman semua. Dilihat dari pandangan pertama, kalau nyegerin serak di hati, mobilnya itu bagus terawat, bodinya bagus, kemungkinan besar itu mesinnya juga bagus. Nah, untuk ngecek kedua itu adalah di bagian mesin ya teman-teman. Bagian mesin, mengapa nomor 2? Karena biaya perbaikan bodi sama mesin itu lebih besar bodi kalau menurut saya. Dan mengapa bodi itu penting? Karena pembeli itu juga pasti lihat pertamanya di bodi ya, tidak mungkin ke mesin. Karena kalau mengerjakan bodi, nyervis bodi itu jatuhnya lebih mahal. Selain lebih mahal, itu juga memakan waktu yang lebih lama. Jadi saya kalau sebagai bakul itu harus mikir 2 kali. Uang itu mandek berapa lama, untuk servis bodi itu berapa lama, itu harus diperhitungkan. Terus kalau untuk mesin itu memperbaikannya lebih cepat ya teman-teman semua. Karena startnya itu juga lebih mudah, kecuali kalau mesinnya itu parah banget. Nah itu juga harus dihindari. Cuman kalau bersih, rusak dikit itu dibenerin bisa. Terus yang ketiga adalah itu tadi mengapa alasan saya bodi lebih utama, karena pembeli itu biasanya lihat pertama kali ya dari bodi. Kalau mesin biasanya orang tidak tahu dan biasanya pakai Gearmaster ya teman-teman semua. Nah, kemudian yang ketiga adalah kelistrikan. Kita cek lampu-lampu, wiper, sen kanan kiri, aki. Nah, itu. Terus yang keempat adalah apa tadi? Variasi-variasinya. Oke, gitu aja. Mari kita cek untuk bagian depan. Nah, ini karena ya bodinya itu mulus, minusnya itu kaleng. Untuk minus bagian atap ini udah tebel, kurang tahu kenapa, tapi untuk selain atap ini untuk slabber bagian depan itu kaleng ya teman-teman, kelihatan. Terus untuk bannya ini udah ban tubeless ring 16 ya, 195/50, jadi model gaul lah, ringnya juga gaul, buatan tahun 2018, jadi masih layak pakai ya teman-teman. Nah ini kelihatan loh kaleng. Terus ini retrak ya, jadi bisa mingkup sendiri itu loh, lipat sendiri. Kita coba buka tutup. Nah ini kelihatan masih rapet banget ya teman-teman semua. Untuk interiornya itu pintu depan kaleng ya teman-teman semua, masih tipis lah. Untuk sealer juga rapi. Sealer rapi. Nah ini yang dimaksud tulangan adalah di sini teman-teman, ini yang namanya tulangan. Dan biasanya kalau ini kena, ini sudah nggak rapi ya, untuk bendernya itu susah, pasti nggak rapi. Nah untuk atap kita cukup ini aja, masih rapi apa enggak.
masih kaleng apa enggak, rapi apa enggak. Yang penting itu rapi. Kalau rapi insya Allah pengerjaannya itu bagus. Kalaupun udah disulap, tapi kelihatan teman-teman semua. Nah ini udah tipis, masih tipis ya. Terus untuk bagian pintu belakang sebelah kanan ya, masih kaleng ya. Kaleng, pintunya juga tutupannya masih rapat. Terus interiornya bagian dalam ini bludru ya teman-teman, masih orinya. Untuk tulangan juga bagus, kart-kart juga masih empuk. Untuk dashboardnya seperti ini, masih bersih interiornya. Ini pintunya juga masih rapi, silernya masih kelihatan. Untuk ban ya juga tebal ya teman-teman, segini sekitar 70% ya teman-teman semua. Model gaul, peleknya bikin cantik. Terus untuk bagian slebor belakang ya sama tulangan ini juga masih kaleng ya, masih tipis ya. Untuk belakang juga masih kaleng. Kalau untuk bumper ya, kalau untuk lecet-lecet wajar ya teman-teman semua, karena bumper itu kan untuk melindungi, fungsinya bumper kan untuk melindungi. Jadi untuk bagian pertama kali kena lecet-lecet mesti bumper ya. Jadi kalau lecet itu juga tidak begitu masalah. Ini seperti ini, bumper tuh plastik dan pastinya paling cepat. Terus ini untuk lebar bagian belakang kiri ya, kaleng ya teman-teman semua. Ini tempat bensinnya sebelah kiri ya teman-teman semua. Bannya ini masih tebal, segini tebal. Mereknya Bridge, mereknya Sport Acil. Terus untuk pintu bagian belakang kiri, itu bagian belakang kiri silernya masih rapi, tulangan juga masih rapi, menandakan kalau mobil ini belum pernah tabrak under ya. Dashboardnya masih rapi, utuh, ori, masih bersih interiornya. Nah kita buka tutup, ini masih rapat ya teman-teman semua, masih bunyinya itu kelihatan. Ini juga masih rapat, pintu depan bagian kiri. Seperti penampakan interiornya. Dan untuk sealernya masih rapi ya teman-teman semua, belum ada dempul-dempulan. Terus buka tutupnya juga masih rapi, masih udah rapat, masih rapat. Nah kelihatan lah. Untuk tulangan juga bagus ya teman-teman semua, sealer juga bagus. Terus ini untuk bagian slebor depan ya, roda juga masih tebal. Nah, setelah bodi samping yang kasat mata itu bisa kita cek, kemudian kita coba ngolong ya teman-teman. Ngolong itu di bagian bawah. Cuman ini karena nggak memadai, dan ini untuk ini juga masih rapi ya teman-teman, masih kelihatan pabriknya ya, yang list bagian bawah bodi. Dan untuk lantainya tak kolong itu masih utuh ya teman-teman. Jadi karena keterbatasan kamera,
tidak bisa melihatkan video dari bawah. Doakan semoga besok bisa video dari bawah ya. Nah, yang paling penting untuk lantai itu yang pertama adalah dilihat dari bagasinya dulu teman-teman. Kalau bagasinya bagus, rapi, itu insya Allah lantainya juga bagus. Nah, ini untuk pintu bagasi belakang, ini juga masih kaleng rapi, cuman ini kayaknya sudah di repaint ya, masih kelihatan catnya, tapi nggak masalah sih, mungkin kotor atau apa, yang penting ini masih kaleng ya. Terus silor-silornya juga masih rapi. Terus kemudian kita lihat dari lantainya. Mengapa seringkali kalau ngecek mobil itu pasti dibuka sedannya itu dibuka bagian lantai belakang ya, karena memang paling mudah dan paling akurat. Nah gitu teman-teman. Jadi kita lihat bagian lantai sini, kalau rapi bersih itu pasti insya Allah lantainya aman. Terus di bagian bawah roda sini teman-teman, ini yang paling bawah itu biasanya keropos, yang itu kita angkat aja nggak apa-apa. Nah itu biasanya keropos ya teman-teman, tapi ini enggak. Nah ini seperti kunci utama untuk melihat. Lantai mobil ya. Oke, bodinya juga masih utuh. Terus yang kedua adalah kita buka mesinnya. Nah untuk bagian mesin ini belum diapa-apain ya, belum dibersihin, belum disalonin, jadi baru aja datang. Ini termasuk rapi ya, maksudnya bersih, tidak melomong oli. Untuk cc segitu ya, sedan besar banget ini teman-teman mesinnya. Ini alternator mesinnya, alternator untuk pengisi listrik aki ya, untuk kompresornya ini. Terus kita cek juga bagian oli, stick oli masih encer apa kental. Nah itu bisa dicek ya di sini. Terus untuk radiator, tapi ini masih panas teman-teman. Radiator kita lihat masih aman, tidak mengerak. Ini karena air ya, masih layak pakai. Biasanya kalau udah lumpur coklat itu, wah itu juga tanda tanya. Nah gitu, kita coba hidupin ya. Suaranya halus ya teman-teman. Untuk afronya utuh ya, tidak bekas laka. Terus untuk mengecek mesin bagus apa enggak itu sebenarnya mudah dilihat.